Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio beserta beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 17.25. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kembali dulu di bagian awal, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 854 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagianmu, pilih yang ketiga, tandain di bagian sekitar sini di detik 209 dan di bagian awal zoom aja menjadi 1350. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Kembali, tandain aja di bagian detik 700 dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah-tengah sini tinggal kalian zoom menjadi 1350. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini, di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali aja, lalu masuk aja di bagian detik 854, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 1244 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagianmu, pilih bagian yang ketiga, tandain aja di bagian sini di detik 10.20 dan di bagian detik 11.17. Untuk di bagian detik 10.49 kalian zoom menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur aja seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, atur seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, tandain aja di bagian sini di detik 10.20 dan di bagian detik 11.17. Untuk di bagian detik 10.49 kalian geser ke bagian bawah. Pasin aja fotonya dengan garis hitam yang di atas, guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Jika sudah titik 3, lalu kalian salin aja kurvanya, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian atur aja seperti ini guys untuk bagian kurvanya. Nah, oke, kira-kira kalian ngaturnya itu seperti ini aja, biar nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, oke, jika sudah, lalu kalian kembali, pangkas aja fotonya menggunakan tengah ini sampai di bagian akhir. Kalian pangkas-pangkas aja ya. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 12.44, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 16.30 menggunakan yang ini. Sama kayak yang di awal tadi ya, kalian klik aja bagianmu, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 14.10, langkahi 1 bit tandain, dan di bagian detik 14.39 kalian zoom menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva, pilih yang ketiga, titik 3 nonaktif, atur aja seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, tandain di bagian sini di detik 14.10, langkahi 1 bit tandain, dan di bagian detik 14.39 geser ke bawah. Pasin aja fotonya dengan garis hitam yang di atas, guys. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva, titik 3, lalu kalian tempel kurva. Untuk di sebelahnya titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur lagi kurvanya seperti ini. Nah, oke, nanti hasilnya itu juga kayak gini, guys. Nah, oke,
Jika sudah, lalu kalian kembali, tinggal kalian pangkas aja fotonya menggunakan tengah ini sampai di bagian akhir. Kalian pangkas-pangkas aja guys. Jadi untuk bagian tutorial kali ini tuh simple banget ya, nggak terlalu ribet-ribet banget. Apalagi nanti di bagian efeknya itu bakalan nggak terlalu ribet guys. Soalnya di sini aku ngikutin yang lagi tren di TikTok aja. Jadinya kita di sini buat yang simple-simple aja ya, walaupun agak berbeda sedikit aja. Oke, jika sudah, klik aja bagian yang plus, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan. Kembali pilih bagianmu, pilih yang ketiga, yang 200 ubah aja menjadi 2500. Checklist aja, pilih bagian yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, titik 3 nonaktif. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian awal, di bagian detik 209, klik aja bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Kembali tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagianmu, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian ombang-ambing sudutnya ubah aja menjadi 90. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,50. Nah, untuk bagian magnitude-nya biarin aja 25 guys. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, gandakan. Klik bagian ombang-ambing di bawah. Untuk sudutnya ubah aja menjadi minus 45. Nah, untuk bagian frekuensinya turunin aja menjadi 0,25 guys. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move lagi, pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun frekuensinya samain aja 0,50. Untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi minus 0,5. Minus ya, bukan plus. Nah, seperti ini. Untuk bagian sudut 2 ubah aja menjadi plus 0,5. Jadi kebalikannya. Kembali aja. Tambahkan efek lagi, masuk ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Untuk bagian Luma K, kalian tandain aja di bagian detik 209 dan di bagian awal ubah menjadi 1000. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Kembali, jika sudah tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Kembali aja, nanti hasilnya itu kayak gini aja ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 854, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek. Pilih aja bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk sudut ubah aja menjadi 90, tandain tahan geser kawal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 0,35. Untuk bagian magnitude tandain aja di bagian awal, di akhir ubah jadi 0. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Pilih aja bagian yang di pojok kanan biar cepat, salin aja satu layar. Kembali aja, lalu kalian tahan checklist foto di sebelahnya ini guys. Kalian tahan checklist fotonya sampai di bagian detik 10.20. Nah, jika sudah, lalu kalian checklist juga di bagian sini guys. Bentar ya. Nah, di bagian sini, di bagian detik 11.44 kalian tahan checklist juga. Di bagian detik 12.44, sorry. Kalian checklist aja sampai sini. Bentar ya, kalian checklist aja sampai di bagian sini, di detik 14.10. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Kalian masuk aja di bagian foto detik 14.10, pilih efek, titik 3, kalian salin efeknya. Tempel aja efeknya di bagian foto sebelah, pilih efek, titik 3, tempel. Kalian tambahkan satu efek lagi, pilih ayun di tengah sini ada. Untuk bagian ayun sudutnya ubah aja menjadi minus 1 ya, jangan terlalu besar. Bentar ya, kalian ubah aja menjadi minus 1 seperti ini. Untuk sudut 2 kebalikannya menjadi plus 1. Nah, oke, jika sudah, kembali aja. Untuk ayun tahan, geser aja ke bagian atas, pilih lagi bagian yang di pojok kanan, kalian salin aja satu layar.
Lalu tinggal kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian akhir, dan foto di bagian sini guys, bentar ya. Dan di bagian foto sini di detik 10.49 kalian checklist juga sampai di bagian detik 12.14. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang 2 ini jika sudah tempel. Nah, nanti hasilnya itu kayak gini aja ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys untuk penambahan efek transisinya. Kalian masuk aja di bagian detik 12.01, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak. Panjangin aja sampai di bagian detik 13.28 pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan, pilih bagian color dan fill. Sebelum kalian pilih bagian color dan fill, kalian pilih bagian yang di pojok kanan ini guys. Kalian gandakan satu layar, klik persegi panjangnya lagi, gandakan lagi. Jika sudah kalian gandakan seperti ini, kalian matikan dulu mata persegi panjang di tengah dan di atas. Klik aja bagian persegi panjang yang di bawah, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna abu-abu, di sampingnya warna hitam. Nah, yang ini ya. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian move, tandain di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian geser ke bagian kiri. Oke. Jika kalian ingin mengetahui posisinya, kalian klik aja bagian yang ketiga ini guys. Nah, untuk bagian gesernya itu kayak gini aja ya. Jadi kalian gesernya itu seperti ini guys. Untuk bagian gesernya, posisinya itu seperti ini ya untuk bagian gesernya. Jika sudah, klik aja bagian yang pertama lagi. Untuk gap rem di sini tahan geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir juga kalian geser ke bagian kanan. Bentar ya, di sini kalian geser juga. Bentar guys. Kalian geser ke bagian kanan seperti yang tadi juga ya. Pilih bagian yang ketiga, nah seperti ini. Jika sudah, pilih bagian yang pertama lagi, masuk di tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Oke. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin aja kurvanya. Kembali. Lalu kalian klik aja bagian mata persegi panjang yang di tengah, kalian nyalain, klik persegi panjangnya, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna di samping warna putih ini. Nah, yang ini ya. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian edit bentuk, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini ubah yang X menjadi 75. Bentar ya. Nah, seperti ini. Tahan, geser ke bagian awal. Masuk ke tengah, pilih kurva, titik 3, lalu kalian tempel kurva. Kembali aja, lalu kalian klik bagian move, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini di detik 12.14 kalian geser ke bagian kiri. Tapi gesernya itu kalian lebihkan ya, sama yang di awal tadi. Nah, jika kalian ingin mengetahui posisinya, klik aja bagian yang ketiga. Ini kita geser lagi sedikit guys. Oke, kira-kira posisinya itu seperti ini ya untuk bagian gesernya. Jika sudah, klik aja bagian yang pertama. Untuk bagian gap rem di sini tahan geser ke awal. Begitu juga untuk bagian yang di akhir, kalian geser ke bagian kanan, tapi kalian lebihkan lagi guys. Kalian lebihkan seperti persegi panjang yang pertama. Pilih bagian yang ketiga. Nah, seperti ini untuk bagian posisinya. Kita geser sedikit aja, oke? Biar nggak terlalu jauh. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik aja bagian yang pertama lagi, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, titik 3, lalu kalian tempel kurva. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya, bakalan ngejar gitu. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kalian klik aja bagian mata persegi panjang yang di atas, klik persegi panjangnya, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali, pilih bagian edit bentuk, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian ubah menjadi 65. Jadi kalian kecilkan dikit, kayak persegi panjang tadi itu kan kalian ubah menjadi 75. Kalau yang ini kalian ubah menjadi 65. Jadi kalian kecilkan sedikit aja guys. Jika sudah, tahan geser ke awal. Pilih bagian kurva, titik 3, lalu kalian tempel kurva. Kembali lagi, pilih bagian move, tandain di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini di detik 12.14 kalian geser ke bagian kiri. Kalian lebihkan lagi guys untuk bagian gesernya. Pilih bagian yang ketiga, ini kalian lebihkan sedikit.
Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian lebihnya. Nah, oke, kira-kira posisinya itu seperti ini. Jika sudah, klik bagian yang pertama, tahan geser ke awal. Untuk di bagian akhir juga kalian geser ke bagian kanan, kalian lebihkan juga untuk bagian gesernya ya. Bentar, ini belum rapi guys. Nah, oke. Kita geser ke bagian kanan, kita lebihkan. Ini lebihkan aja dikit. Aduh, terlalu jauh ya. Nah, seperti ini aja. Jika sudah, pilih bagian yang pertama, masuk ke bagian tengah, pilih kurva titik 3, lalu kalian tempel kurva. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke, dia bakalan ngejar gitu guys. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Di detik 8.15, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Di detik 10.20. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan ke area kalian klik aja bagian move, sorry banget guys. Pilih bagian yang ketiga yang 200, ubah menjadi 4900. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal. Dan di bagian detik 8.54 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir ubah menjadi 2 guys. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi minus 135. Untuk bagian jaraknya 10. Untuk magnitudenya ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 8.54 ubah aja menjadi 6,9. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali titik 3 gandakan aja, klik bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk sudut ubah aja menjadi minus 58. Oke, simple banget ya, kayak gini aja udah jadi guys. Jadi untuk bagian tutorial kali ini tuh simple banget ya, nggak terlalu ribet. Coba kita cek dulu. Oke, jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih semua layar, pilih yang ini, salin aja 9 layar, lalu tinggal kalian tempel aja. Nah, untuk bagian efeknya ini kalian matikan aja yang ini guys, matikan, dan efek lengkungan gelombangnya kalian matikan juga. Oke, kalian atur seperti ini aja ya untuk bagian efeknya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, lalu tinggal kalian pangkas aja sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian persegi panjang di bawah, panjangin menggunakan yang ini guys. Oke, simple banget ya. Jika sudah, klik aja bagian logo pengaturan, jangan lupa ubah frame rate-nya menjadi 60, tinggal kalian ekspor aja.